Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A SAI akan membahas tentang SNI mangrove. SNI Mangrove SNI nomor 717 tahun 2011 tentang survei dan pemetaan mangrove. Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Haris Daniel Halim dengan NIM 2205764. Saya Rena Farani dengan NIM 2205061. Saya Rafael Jafar dengan NIM 2205112. Saya Nokia Sigaliki dengan NIM 2204077. Saya Dini Roza dengan NIM 2204122. Dan saya Jelas Awan dengan NIM 2202003. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Fahmi dengan NIM 2209409 dari kelompok 6A. Dari SNI 7717 2011 mengenai survei dan pemetaan mangrove. Ini merupakan anggota dari kelompok 6A. SNI nomor 7717 tahun 2011 ini merupakan SNI yang ditetapkan untuk survei dan pemetaan mangrove dengan pedoman standarisasi nasional nomor 8 tahun 2007. Untuk penulisan SNI-nya dibuat karena belum adanya standarisasi dalam survei dan pemetaan mangrove yang tersedia secara nasional dengan tujuan menyediakan data dan informasi geospasial tematik mangrove. SNI ini dikonsensuskan pada daerah Cibinong 28 Februari 2011. Untuk jejak mendapatnya ini ada di tanggal 30 Mei sampai 30 Juli 2011. Tahun terbitnya ada pada tahun 2011 dan penerbitnya sendiri adalah Badan Standarisasi Nasional. Adapun isi dari SNI survei dan mangrove, yang pertama ada ruang lingkupnya, yaitu menetapkan ketentuan mengenai persyaratan, prinsip survei dan pemetaan mangrove, dan visualisasi data mangrove. Yang kedua ada acuan berasal dari beberapa SNI mengenai peta rupa bumi, peta dasar lingkungan pantai Indonesia, dan penyusunan neraca sumber daya dan lahan spasial. Untuk istilah dan definisi itu mencakup banyak istilah yang ada pada ruang lingkup survei dan mangrove. Yang keempat ada persyaratan. Yang pertama, data citra yang dipakai tidak diperbolehkan lebih dari 2 tahun. Yang kedua, data citra yang dipakai untuk penyajian peta harus memiliki resolusi spasial. Yang pertama minimal 8 meter untuk skala 1/25.000. Yang kedua minimal 15 meter untuk skala 1/50.000. Yang ketiga ada minimal 75 meter untuk skala 1/250.000. Baik, selanjutnya ada prinsip survei pemetaan mangrove. Jadi dari sumber data sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu data utama yang berupa citra serta data lapangan, serta sumber data lainnya yang berupa peta dan data tabuler. Proses pemetaan mangrove sendiri secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kerja laboratorium, yaitu mendelineasi mangrove melalui interpretasi citra secara visual ataupun digital. Kemudian ada survei lapangan untuk verifikasi hasil delineasi interpretasi mangrove, kemudian hasil. Jadi peta mangrove itu dibagi berdasarkan skala dan informasi yang berbentuk peta cetak maupun basis data. Bisa di next? Ya, tabel ini merupakan tabel klasifikasi pemetaan mangrove. Seperti yang dapat dilihat, pembagiannya dibagikan berdasarkan skala. Jadi ada skala 1/250.000, 1/50.000, dan 1/25.000. Untuk klasifikasinya sendiri, yang skala 1/250.000 dibagi berdasarkan mangrove dan non-mangrove. Kemudian dua skala ini itu dibagi berdasarkan penutupan tajuk berbasis persen, kemudian kerapatan pohon. Jadi yang pertama, skala 1/50.000, untuk penutupan tajuknya sendiri dibagi menjadi mangrove lebat, mangrove sedang, mangrove jarang, dan non-mangrove. Untuk kerapatannya sendiri dibagi menjadi mangrove rapat, mangrove sedang, mangrove jarang, dan non-mangrove. Untuk peta dengan skala 1/25.000, penutupan tajuknya dibagi menjadi mangrove sangat lebat, mangrove sedang,
mangrove jarang, mangrove sangat jarang, dan non-mangrove. Sementara kerapatan pohonnya dibagi menjadi mangrove sangat rapat, mangrove sedang, mangrove jarang, dan mangrove sangat jarang. Bisa di next. Kemudian sekarang ada fitur mangrove, fitur peta mangrove, yaitu ada 3 macam. Nah, di antaranya ada yang dasarnya. Dasarnya itu seperti garis pantai, jalan, sungai, batas administrasi, toponimi, dan garis kontur. Kemudian ada di tematiknya itu ada skala 1:250.000, yaitu mangrove. Kemudian skala 1:50.000, mangrove lebat, mangrove sedang, mangrove jarang. Terus kemudian ada skala 1:25.000, mangrove sangat lebat, lebat, sedang, jarang, dan sangat jarang. Kemudian yang ketiga adalah dasar lainnya seperti non-mangrove dan informasi penting lainnya. Next, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu data spasial dan atribut. Data atribut merujuk pada data yang memberikan detail terhadap karakteristik mangrove. Kemudian ada grid, tik atau tanda di tepi patah menyesuaikan dengan skala. Kemudian ada graticule, garis penuh dengan selang yang disesuaikan dengan skala peta. Next. Ya, kemudian di sini seperti yang kita kenali gitu, yaitu simbologi gitu dari atau pewarnaan dari fitur mangrove-nya yang di peta itu gitu. Nah, ini untuk skala 1:250.000 hanya diidentifikasi satu warna saja. Kemudian 1:50.000 dibagi menjadi 3, lebat, sedang, jarang. Untuk penutupan tajuknya, untuk kerapatan pohonnya mangrove rapat, sedang, dan jarang. Untuk pewarnaannya ini menggunakan RGB dari SNI ini. Contohnya itu yaitu 2550 gitu ya. Nah, kemudian di kode kerapatan pohonnya juga udah ada gitu di 1:50.000 ini. Dan untuk pewarnaannya dari jarang ke rapat, dari terang ke gelap gitu. Kemudian 1:25.000. Ada sangat lebat, sedang, jarang, dan sangat jarang. Nah, ini juga sama pewarnaannya mulai dari jarang yang paling terang gitu sampai yang sangat rapat itu paling gelap warnanya gitu ya. Itu juga ada kode kerapatan pohonnya SR, RS gitu ya. Sangat jarang SD gitu. Nah, next. Nah, ini mungkin ada contoh peta yang tidak sesuai dengan SNI dengan pewarnaannya gitu ya. Ini hanya menunjukkan kawasan mangrove saja, tidak dengan tipologi apakah mangrove-nya itu rapat atau sedang atau jarang gitu. Akan tetapi untuk layouting-nya dan sebagainya sudah mengikuti SNI gitu. Hanya tadi saja gitu di pewarnaannya yang belum sesuai SNI gitu karena kekurangan referensi. Next. Baik, di SNI survei dan pemetaan mangrove ini ada beberapa lampiran yang dicantumkan. Yang pertama itu ada lampiran A, yang itu berisi terkait metode survei mangrove itu sendiri. Next. Nah, di lampiran B ini juga dilampirkan beberapa rumus terkait pengolahan data citra untuk menghasilkan pemetaan mangrove. Di dalamnya itu terdapat rumus untuk kerapatan, kemudian ada juga frekuensi dan juga dominansi. Next. Lalu selanjutnya saat survei itu pasti ada formulir untuk pengisian di lapangan gitu ya. Nah, untuk di lampiran C ini terdapat formulir untuk menulis profil pohon atau mungkin posisi pohon gitu. Yang dimana di dalam formulir ini itu ada nomor jalur, lokasi, waktu pencatat, dan profil pohonnya. Profil pohon dan profil semai dan pancang. Next. Profil vegetasi yang dimana perlu ditulis posisi pohon, tinggi pohon, dan proyeksi tajuk. Next. Nah, untuk di lampirannya ini adalah contoh desain pengambilan survei verifikasi lapangan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap hasil delineasi citra yang telah dituangkan pada peta sementara dan
untuk melakukan uji akurasi dan dengan memberikan informasi tentang kehadiran informasi peta tematik yang disajikan pada peta akhir. Tahapan dalam desain pengambilan contoh survei ini ada 7 gitu. Yang pertama adalah penyiapan peta sementara, lalu mengidentifikasi koordinat. Yang ketiga menentukan jarak antara jalur atau plot. Yang keempat mencari dua bilangan acak sesuai dengan jarak jalur atau plot. Lalu yang kelima gunakan bilangan acak tersebut untuk menentukan plot pertama. Koordinat plot pertama akan diperoleh sebagai berikut. Mungkin contohnya ada di dalam nomor 5 gitu. Yang contohnya A, X plus sama dengan X min plus BAX. Lalu selanjutnya adalah gambarkan semua titik pusat plot secara sistematik berdasarkan acuan plot pertama tadi. Lalu yang terakhir gunakan bilangan acak tersebut untuk menentukan plot pertama. Nah, koordinat plot pertama akan diperoleh sebagai gambar seperti ini yang di sebelahnya gitu. Yang dimana mungkin akan membentuk sketsa seperti di gambar ini. Oke, selanjutnya ada manfaat standarisasi untuk survei dan pemetaan mangrove. Salah satunya yaitu menjadi acuan survei dan pemetaan mangrove di Indonesia. Yang kedua, untuk menyediakan pedoman yang terstandar untuk survei dan pemetaan mangrove. Lalu, untuk memastikan proses dan hasil dari survei pemetaan tersebut, mangrove yang memiliki standar yang terintegrasi sehingga nantinya menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Next. Oke, kesimpulannya dari pembahasan SNI untuk survei dan pemetaan mangrove di Indonesia, yaitu dibutuhkannya standar yang konsisten dan juga terintegrasi dalam survei pemetaan mangrove. SNI yang dibahas menetapkan persyaratan, prinsip, dan visualisasi data dalam pemetaan mangrove, termasuk penggunaan data citra dengan resolusi tertentu dan proses verifikasi lapangan. Standar ini juga akan menjelaskan klasifikasi mangrove berdasarkan skala, kerapatan tajuk, dan jumlah pohon per hektar. Tujuan dari SNI yang dibahas pada PPT kali ini adalah untuk memastikan bahwa survei dan pemetaan mangrove yang dilakukan dengan metode yang standar dan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Mungkin sekian pemaparan mengenai rangkuman SNI survei dan mangrove dari kelompok 6A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.